Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendi Supendi dari Universitas Terbuka dengan NIM 857234152. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan praktikum IPA di SD pada modul 9 KP1 tentang udara dan batuan dengan jenis percobaan di sini yaitu pembakaran memerlukan udara, dan yang kedua tekanan udara dari tinggi ke paling rendah. Oke, mari kita lanjutkan ke praktikumnya. Di sini sudah saya sediakan lilin 2 buah sama panjang, kemudian ada 3 buah gelas yang berbeda ukuran. Yang pertama saya akan menyalakan 2 buah lilin untuk membuktikan bahwa pembakaran itu memerlukan udara. Oke, kita nyalakan dulu lilinnya. Lilin yang pertama, kemudian kita beri jarak sekitar 30 cm. Lilin yang kedua, kemudian lilin ini akan saya tutup di bagian sebelah sini, dan ini akan saya biarkan. Dan apa yang terjadi? Nah, di dalam gelas ini membuktikan bahwa lilin melambat mati. Yang artinya di dalam gelas ini tidak ada udara. Sehingga pembakaran itu memerlukan udara. Karena tidak ada udara, maka api lambat laun menjadi padam. Beda dengan yang sebelah seperti ini. Dia akan tetap menyala sampai lilin habis. Karena apa? Karena pasokan udaranya cukup. Ya. Kita lanjutkan ke percobaan yang selanjutnya. Kemudian langkah selanjutnya, saya akan mencoba menyalakan lilin dan menutup dengan gelas yang berbeda. Dan waktunya akan saya catat sampai lilin ini mati. Untuk gelas yang pertama, saya akan mencoba dan mulai menutup dengan gelas apakah lilin berapa waktu lama sampai padam. Kita mulai. Gelas ini menunjukkan 3 detik 19, 3,19 detik. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba dengan gelas ini. Kita nyalakan dulu lilinnya. Kemudian saya akan hitung kembali. Lilin sampai mati sekitar 7,8 detik. Yang selanjutnya, saya akan menggunakan gelas yang lebih besar. Saya akan menghitung ulang. Saya akan menghitung kembali berapa waktu yang diperlukan untuk sampai lilin ini padam. Waktu sampai 10 detik. Langkah selanjutnya, saya akan menyediakan air dan piring sebagai bahan untuk percobaan tekanan udara. Jadi ya, udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Saya persiapkan alat dan bahannya. Oke, sudah saya sediakan alat dan bahannya, lilin, air, dan piring. Di sini saya akan menyalakan lilinnya kembali dan akan mengamati dari ketiga bentuk gelas ini berbeda ukuran, dan sambil melihat apakah ada perbedaan di antara ketiga bentuk gelas ini, perbedaan hasilnya.
Kemudian saya juga akan mencatat waktu yang diperlukan sampai lilin padam, kemudian apakah air ini biasa saja atau ada perubahan volume. Kita mulai dari gelas yang paling kecil dulu. Sekitar 7 detik. Kita lihat apakah airnya ada perubahan. Air ada perubahan kenaikan sekitar 1 cm, dan hal ini menjelaskan bahwa perubahan tekanan dari tinggi ke rendah sehingga menyebabkan air menjadi naik dan api menjadi padam. Yang kedua, gelas ini akan saya ganti dengan yang ukuran medium. Saya nyalakan kembali lilinnya. Waktunya juga akan saya catat. Waktunya 7,15. Kita cek apakah airnya ada perubahan. Air di dalam gelas menjadi naik karena ada perubahan tekanan udara dari tinggi ke rendah sehingga menyebabkan air menjadi naik. Selanjutnya saya akan menggunakan gelas yang lebih besar dari ini. Kita ganti lilin karena ini takut tidak menyala. Kita ganti lilin dengan ukuran yang sama. Kemudian saya akan hitung ulang. Kita mulai. Waktu sekitar 6 detik. Kita lihat apakah ada kenaikan air. Jelas ya, air terlihat naik karena ada perbedaan tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Baik, itu saja percobaan yang sudah saya lakukan. Semoga hal ini mendapat wawasan kita bertambah bahwa di dalam ruangan ini terdapat udara. Udara itu bisa mengisi ruangan. Tekanan udara dari tinggi ke rendah menyebabkan air di dalam gelas ini menjadi naik. Semoga percobaan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari percobaan muatan listrik yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Pembakaran memerlukan oksigen. Lilin menyala selama masih terdapat oksigen di dalam gelas. Ketika oksigen habis karena digunakan dalam proses pembakaran, api mengecil lalu padam. Hal ini membuktikan bahwa oksigen adalah unsur penting dalam proses pembakaran. 2. Udara mengalami perubahan tekanan saat dipanaskan dan didinginkan. Ketika lilin menyala di dalam gelas, udara di sekitarnya menjadi panas, memuai, dan tekanannya meningkat. Setelah api padam, udara mendingin dan menyusut sehingga tekanan di dalam gelas turun. 3. Perbedaan tekanan menyebabkan air naik ke dalam gelas. Pada percobaan yang menggunakan air, tekanan udara di luar gelas lebih besar daripada tekanan udara di dalam gelas setelah api padam. Tekanan luar yang lebih besar mendorong air masuk ke dalam gelas sehingga permukaan air naik. 4. Udara menempati ruang dan dapat bergerak. Fenomena naiknya air dan padamnya lilin menunjukkan bahwa udara ada, menempati ruang, dan dapat berubah tekanan serta bergerak untuk menyeimbangkan perbedaan tekanan.